Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Saputi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel saya. Semoga dalam hal ini kebaikan teman-teman semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara terkait dengan pentingnya menjaga persahabatan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, pada saat berbicara terkait dengan pentingnya menjaga persahabatan, bukan hanya sekedar berbicara belaka, bukan hanya sekedar cerita saja, bukan hanya sekedar bikin konten saja, tetapi di sini saya ingin mengajak pada semua teman-teman untuk benar-benar menjaga dan merawat dalam persahabatan. Tentu dalam hal ini bukan seperti yang sudah saya katakan tadi, ini bagian dari apa yang saya lihat, ini bagian dari apa yang saya dengar. Tentu ini bagian dari apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, benar-benar merasakan pada saat mulai dari mencari persahabatan, pada saat sudah menjalin persahabatan, yang mana di tengah jalan menjadi bentrok, menjadi penuh dengan dinamika permasalahan. Tentu dalam hal ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mana sekiranya perlu untuk memperhatikan dalam arti menjaga dan merawat persahabatan yang sebenarnya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi ya terkait dengan persahabatan, terutama di usia remaja. Tentu dalam hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan, tentu dalam hal ini sudah menjadi suatu yang tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Karena yang namanya sahabat itu tentu ada dimanapun itu, tapi pada saat menjaga dan mempertahankan ini yang sangat sulit, tentu tidak mudah, seperti halnya membalikkan telapak tangan. Tentu juga tidak mudah pada saat mencari persahabatan, tentu sangat sulit sekali. Berikut terkait dengan tips dalam mencari persahabatan yang baik dan benar. Yang pertama adalah pada saat mencari sahabat, tentu yang pertama adalah kita harus menyiapkan diri sendiri. Apakah diri sendiri ini siap untuk mencari persahabatan, untuk mengisi ruang kekosongan sebagai makhluk sosial yang mana tentu membutuhkan orang lain, bukan hanya sekedar hidup diri sendiri. Apakah kita sudah siap untuk menerima konsekuensi ketika kita sudah mencari sahabat? Tentu ada hal saja yang harus diperhatikan agar tidak terjadi suatu permasalahan di tengah ataupun di akhir. Yang kedua, selain menyiapkan diri adalah kedua, kita harus tidak memilih, tidak memilah dalam segi background, dalam segi pranata sosial. Biasanya kita sering kali atau sudah menjadi bagian dari peran utama untuk mencari ataupun memilah persahabatan yang mana kita melihat background, melihat sisi, hanya satu sisi saja yang kita lihat, yang hanya kita perhatikan. Sementara sisi yang lain kita mah tutup mata. Yang ketiga adalah tujuan kita. Apakah tujuan kita untuk mencari persahabatan itu memang benar-benar tulus dan benar-benar mencari sahabat sejati, atau hanya demi kepentingan diri sendiri, sehingga kita memerlukan bantuan orang lain untuk membantu persoalan ataupun keinginan kita untuk mewujudkannya.
pasti dalam hal ini sudah tidak asing lagi ya di kehidupan kita, pasti sering kali untuk hal ini meskipun sepele tapi ini sangat membahayakan. Yang keempat, ego. Ego kita ini harus dijaga, harus dikontrol. Apakah kita mampu untuk menjaga ego kita sendiri? Apakah kita mampu dan menerima konsekuensi untuk sehingga sewaktu-waktu jika ego kita meluap tanpa kita sadari, tentu dalam hal ini akan merusak segalanya. Tentu dalam hal ini akan menghancurkan segalanya tanpa kita perhatikan, tentu tanpa kita minta. Yang terakhir adalah kita harus siap menerima situasi dan kondisi kepada orang lain ataupun pada saat kita bergaul. Apakah situasi kondisi kita benar-benar memungkinkan, terutama psikis kita apakah down, mental kita apakah sudah stabil atau belum. Jika belum dalam keduanya, tentu saya pastikan dalam menjalani persahabatan ini pasti penuh dengan konflik atau permasalahan. Kelima hal ini tadi perlu diperhatikan dalam mencari persahabatan. Selain itu pasti kita sering kali 5 poin ini tadi, apakah kita menjadi peran utama ataukah kita menjadi peran belakangan. Tentu tidak lupa sebagian dari kita bahwasanya pernah memposisikan diri sebagai objek dan subjek dalam persahabatan. Tentu dalam hal ini bagian dari kehidupan sosial, karena ini manusiawi banget, sering terjadi apalagi di usia remaja, apalagi di lingkungan sekolahan ataupun pendidikan perguruan tinggi lainnya. Tentu dalam hal ini sudah tidak asing, tentu dalam hal ini sudah tidak tabu lagi bagi kita pribadi. Namun yang namanya mencari persahabatan itu sangat mudah untuk ditemukan. Mencari persahabatan itu sangat mudah untuk ditemukan. Tapi yang namanya menjaga, merawat itu yang sangat sulit. Karena dalam hal ini sangat membutuhkan segalanya. Tidak hanya pada diri sendiri, akan tetapi kepada orang lain, terkhusus yang notabene adalah sahabat kita. Apakah kita sudah mampu dan siap dalam hal ini? Jika sudah, lakukan, jaga dengan baik. Selain itu, dalam hal ini saya ingin mengatakan pada teman-teman yang mana sudah mempunyai sahabat dari sejak kecil sampai sekarang, saya mengatakan selamat dan pertahankan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tentu dalam proses menjalin persahabatan itu sangat sulit, tidak mudah. Karena yang namanya butuh waktu itu tentu mengorbankan segalanya. Bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain yang notabene adalah sahabat kita. Oleh karenanya saya mengatakan selamat dan pertahankan. Salut saya kepada kalian yang mana sudah menjalin persahabatan dari sejak kecil hingga saat ini. Dan buat yang masih proses untuk menjalin persahabatan, nah yang perlu diperhatikan sangat penting adalah ego. Karena yang namanya ego itu tentu merusak segalanya, bisa menghancurkan segalanya. Tapi saya percaya teman-teman bisa melalui itu. Tapi saya percaya teman-teman bisa melewati hal demikian.
meskipun itu membutuhkan waktu dan tekad yang bulat. Untuk teman-teman yang baru proses mencari sahabat, nah 5 hal tadi yang saya utarakan adalah bagaimana cara memposisikan diri sendiri terhadap 5 hal tadi. Apakah diri sendiri mampu untuk menerapkannya? Jika tidak mampu menerapkan semuanya, cukup satu persatu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keadaan dan situasi kehendak. Tentu dalam hal ini memang tidak mudah. Tentu dalam hal ini sangat sulit sekali untuk dijalani. Tapi saya percaya bahwasanya teman-teman mampu dan bisa melakukan hal demikian satu demi satu, one by one. Karena saya percaya yang namanya menjalin persahabatan itu pasti akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Bukan hanya hasil pada diri sendiri, tetapi pada pengetahuan dan yang paling berarti adalah pengalaman, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, banyak hal yang sangat didapat dalam menjalin persahabatan. Nah, tentu bagaimana kalau dalam persahabatan itu di tengah-tengah terjadi problem atau konflik? Pasti dalam hal ini sering kali dilakukan dan sering kali dirasakan oleh semuanya. Tidak memandang usia, tidak memandang background, tentu tidak memandang pranata sosial. Pasti kita sudah mengalami atau bahkan kita menjadi bagian dari objek terpenting untuk menimbulkan suatu problem di tengah-tengah persahabatan. Tentu dalam hal ini bukan salah si A, si B, si C, dan seterusnya. Yang salah adalah bagaimana cara kita untuk memposisikan diri kita terkait tadi ya, psikis, mental, ego. Apa ini bisa dikontrol dengan baik? Apa ini bisa dijaga dengan baik atau malah sebaliknya? Tentu sangat sulit untuk dijalani, tentu tidak mudah untuk dilalui. Karena semuanya butuh proses, karena semuanya butuh waktu. Tapi semua itu bisa dilalui tergantung diri sendiri. Apakah diri sendiri mampu? Apakah diri sendiri ini justru malah bertahan di tengah jalan, atau malah sebaliknya, tidak sama sekali? Tentu dalam hal ini sangat universal, sangat umum sekali. Karena yang namanya kehidupan sosial itu kita nggak akan pernah tahu respek apa yang kita terima. Tentu harapannya yang kita terima adalah hal yang baik. Tapi yang namanya ekspektasi itu terkadang bertolak belakang dengan realita yang ada. Terkadang kita mengekspektasikan itu mudah. Ini sangat tidak sulit untuk dilakukan. Tentu ini mudah untuk dilalui. Tapi dalam kehidupan yang nyata justru malah sebaliknya. Justru kita malah down karena terjebak dalam pola pikir yang mana mengekspektasikan sesuatu dalam kehidupan yang nyata. Tentu hal ini bukan hanya sebatas ucapan belaka, tentu dalam hal ini bukan hanya sebatas konten saja untuk kepentingan saya pribadi, bukan. Kan di sini saya ingin berbagi pengalaman terkait dengan apa yang benar-benar saya alami, terkait dengan apa yang benar-benar saya rasakan pada saat mencari persahabatan. Memang dalam hal ini saya pribadi terus terang tidak mudah untuk dilalui. Karena berulang-ulang kali saya mengatakan bahwasanya memang benar sangat sulit. Sepele tapi
bukan berarti ini tidak ada rintangan, justru malah sebaliknya, sepele tapi penuh konsekuensi dan resiko. Tentu dalam hal ini saya percaya teman-teman semua sudah menerima dan menyiapkan segala konsekuensi pada saat menerima persahabatan itu. Pada saat teman-teman sudah ingin mencari ataupun bergaul untuk proses persahabatan, tentu dalam hal ini sudah tahu akan segala konsekuensi yang akan dihadapi. Tidak terkecuali bagi diri sendiri. Apakah diri sendiri mau berkorban? Apakah diri sendiri mau terjatuh bersama dengan sahabat kita? Atau malah sebaliknya, justru kita malah menertawakan yang kita anggap sebagai sahabat, yang mana kita sudah mempertahankan, justru pada saat titik yang paling bawah sahabat kita benar-benar membutuhkan pertolongan kita, justru diri kita sendirilah yang menertawakan. Jangan sampai hal demikian terjadi. Jangan sampai hal demikian sudah menjadi kebiasaan, yang mana sudah menjadi suatu budaya bagi kehidupan kita. Jangan sampai menerus dan terus terulang lagi dan lagi. Kalau bisa, buat teman-teman semuanya, dimanapun itu keberadaan teman-teman, tetap menjaga, merawat persahabatan tanpa menggunakan ego pribadi, tanpa menggunakan kepentingan dan tujuan pribadi yang tentu sangat merugikan bagi orang lain, terkhusus bagi sahabat kita. Dari sini saya ingin mengatakan sekali lagi buat teman-teman, jaga, rawat, dan pertahankan persahabatan kalian. Jangan sampai hanya gara-gara sepele persahabatan kalian itu runtuh dan hancur. Jangan sampai. Kita pertahankan. Apapun yang terjadi, bagaimanapun bentuk dari situasi dan kondisi di pranata sosial, tetap pertahankan apapun itu. Jika diri kita mau berjuang, jika diri kita mau mengorbankan, tentu hasil yang didapat, hasil yang diperoleh dalam lingkup persahabatan akan membuahkan hasil yang di luar kehendak kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.